Iya. Oke, Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita semua memiliki pergumulan, memiliki beban pikiran, memiliki harapan, kerinduan, dan masa depan ya. Tapi satu hal yang terpenting ya, urusan kita di bumi ini bukan hanya untuk keinginan kita selama di bumi, tapi bagaimana kita saat ini bisa mencapai hatinya Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau, amin. Sehingga malam ini menjadi malam yang terbaik yang kita mau persembahkan buat Tuhan, amin. Bapak Ibu Saudara, yuk kita fokus untuk Tuhan. Kita terlebih dahulu menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur buat kebaikan-Mu, buat kasih sayang-Mu, buat kemurahan hati-Mu yang melimpah bagi kami saat malam hari ini. Kami masih boleh bersama-sama di dalam hadirat-Mu, dalam tempat yang berbeda. Engkau menyatukan kami Tuhan dalam hadirat-Mu. Satu suasana yang sangat luar biasa. Dan kami percaya Roh-Mu tidak dibatasi oleh tempat. You are omnipresent. Engkau Allah yang hadir dimanapun kami berada. Roh-Mu berkuasa, Roh-Mu berdaulat, Roh-Mu mencengkram hati kami malam hari ini. Dan kami mau merasakan itu malam ini Tuhan. Kami gak mau lewatkan momen ini tanpa kehadiran Roh Kudus yang membakar roh kami, yang membangkitkan jiwa kami, yang membangkitkan roh kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau mengalami perjumpaan pribadi lebih lagi malam hari ini dengan haleluya Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, dimanapun posisi kita, mari sembah Tuhan. Ucapkan pujian, ucapkan syukur, ucapkan kasih kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang hadir, Engkau Allah yang berkuasa. Dan saat ini Roh-Mu menjamah kami, roh kami menyala untuk memuji-Mu, untuk menyembah-Mu, Yesus. Haleluya. Hadirlah Engkau Tuhan, hadirlah Engkau Roh Kudus. Kuasai dan kendalikan saat ini hati kami, dan biar kami dicengkram oleh Roh-Mu yang dahsyat itu, yang memulihkan, yang menyembuhkan, yang melepaskan dan membebaskan kami. Haleluya. Kami bawa hati yang menyembah. Oh Yesus, kami rindu lebih lagi bertemu muka denganmu. Amin Tuhan. Haleluya. Dari Dewi. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas kasih. Haleluya. Bapakku rindu menyenangkanmu, menyenangkanmu. Bawaku lebih dalam untuk mengenalmu. Katakan Bapakku pintar. Bapakku pintar, layakkan aku Tuhan, layakkan aku, bawaku untuk menyembah-Mu di balik wilayah suci. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam baik-Mu. Mari sama-sama katakan sekali lagi Bapa. Bapakku rindu menyenangkanmu, menyenangkanmu.
sembah Tuhan. Angkat penyembahanmu kepada Yesus. Kami sembah Kau Yesus. Oh, riara maswa. Kami rindu menyembah-Mu. Kami rindu mengalami perjumpaan dengan-Mu. Kami rindu mengalami Engkau saat malam hari ini bertemu muka dengan-Mu. Ya Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hadirlah Kau Yesus. Hadirlah Kau Roh Kudus. Dan biarlah hati kami menyembah-Mu. Biarlah jiwa kami penuh dengan ucapan syukur. Biarlah roh kami dibangkitkan untuk memuji menyembah-Mu. Memberikan penghormatan yang terbaik bagi-Mu. Atas kasih-Mu, atas cinta-Mu, atas kebaikan-Mu. Dan kami mau katakan, amin. Nyanyi, Hosana, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Muliakan Kau Tuhan, yes Tuhan. Bukan Kau layak disembah. Sama-sama katakan, nyanyi Hosana. Menjadi penonton dan pendengar. Tuhan mau saat ini kita ikut terlibat, masuk dan merasakan hadiratnya. Come on, sembah Dia. Dia sungguh merindukan, Dia sungguh menanti-nantikan setiap kita. Haleluya, kami rindu Tuhan. Ini setiap jemaat-Mu, ini setiap umat-Mu. Hati kami haus, hati kami lapar, dan kami mau mengalami Engkau malam ini Tuhan, dimanapun kami berada. Oh, katakan terima kasih Tuhan. Biarlah segala hormat, segala pujian,
hati yang haus dan mencintai Tuhan. Come on Bapak Ibu Saudara, haleluya. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Sekali lagi dengan hati yang haus dan sungguh, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Kami muliakan Kau Tuhan. Yes. Kau layak diagungkan, Kau layak ditinggikan, Kau layak terima pujian yang terbaik dari hati kami, dan hati kami Kau temukan itu saat ini Tuhan. Amin. Katakan nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Kami muliakan, aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Katakan Engkau layak Tuhan, Kau layak disembah. Kau saja yang layak, Kau layak disembah. Haleluya. Katakan Engkau layak disembah Tuhan. Terima kasih Yesus. Saya serahkan kepada hamba yang melayani, hamba Tuhan yang melayani. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami mengundang Kau hadir malam hari ini di setiap kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur karena kami punya Tuhan yang tidak dibatasi oleh apapun. Kami mengucap syukur karena kami punya Tuhan yang hidup. Kami punya Tuhan yang selalu menjawab doa anak-anak-Mu, Tuhan. Engkau adalah Bapa yang penuh kasih sayang, Tuhan. Engkau rindu untuk melihat anak-anak-Mu mengalami yang namanya terobosan, mengalami yang namanya kemenangan, mengalami yang namanya janji-janji Tuhan digenapi dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Amen. Itu sebabnya Tuhan, Engkau melihat hari ini setiap anak-anak-Mu yang datang di momen breakthrough prayer ini, Tuhan. Tuhan, kami berdoa, aku berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan. Engkau menilik saat ini juga. Saudara, saya percaya bahwa Tuhan saat ini hadiratnya dinyatakan di dalam tempat-Mu, di ruangan-Mu. Dia tidak dibatasi apapun. Dia hadir buat kita semua. Itu sebabnya mari saudara, saya mengundang setiap kita hari ini sungguh-sungguh berseru dari hati kita untuk kita percaya kepada Bapa, bahwa Dia adalah Bapa yang menjawab semua doa-doa kita. Tuhan, hari ini Tuhan, aku berdoa supaya ada terobosan di setiap hati anak-anak-Mu yang hadir. Ada kembali Tuhan hati yang kuat. Ada kembali Tuhan hati yang kokoh. Hati yang tidak digoncangkan oleh keadaan apapun Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kalau ada di antara anak-anak-Mu yang hadir, hatinya mulai tawar, hatinya mulai dingin, doa-doanya mulai kehilangan kekuatan, doanya mulai lemah Tuhan. Malam hari ini aku berdoa Tuhan, di dalam nama Yesus, hari ini juga, detik ini juga Tuhan, Engkau lepaskan pengurapan doa-Mu Tuhan. Engkau lepaskan jubah doa itu Tuhan. Supaya umat-Mu bangkit dan dia bisa melihat doa-doanya membuat terobosan yang luar biasa. Oh amin. Tuhan, aku lepaskan hari ini. Saudara, terima dengan iman. Katakan terima dengan iman. Katakan aku percaya malam ini. Aku akan punya kekuatan doa. Aku akan mengalahkan segala tipu muslihat iblis. Aku akan mengalahkan semua perkara-perkara yang jahat. Sebab firman Tuhan berkata bahwa kita sudah diberi kuasa untuk mengalahkan segala yang jahat. Amin. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini Tuhan, tidak ada di antara kami seorang pun Tuhan
yang selesai dari breakthrough prayer ini jadi lemah. Tapi di dalam nama Yesus akan kembali berkobar. Berkobar kembali, ada api doa kembali menyala. Mesbah doa kembali dikobarkan. Di rumah-rumah mereka, di keluarga mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam pelayanan mereka. Mereka akan bawa api Tuhan, bawa api Tuhan, dikobarkan Tuhan, membakar segalanya Tuhan, sampai kemenangan itu terjadi dalam kehidupan anak-anak. Terima kasih Tuhan, hari ini kami percaya Tuhan akan melawat, baik yang sakit, baik yang punya pergumulan keluarga, pergumulan apapun Tuhan. Kami percaya ketika kami berdoa Tuhan, kuasa doa akan turun, dan akan melawat, menjamah, menyembuhkan setiap kami semua. Terima kasih Bapa, kami siap untuk firman-Mu menjadi dasar kekuatan bagi kami, karena kami percaya doa harus berdasarkan kekuatan firman. Karena doa yang landasannya firman itu membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan Tuhan melakukan hal yang dahsyat bagi setiap kami. Kami siap semuanya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya dan terima berkat boleh katakan bersama. Amin. 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 Shalom semua. Rekan-rekan kami Breakthrough Prayer yang baru pertama kali hadir, ya, ada teman-teman saya, hamba-hamba Tuhan, pendoa yang sangat luar biasa. Thank you buat supportnya, bisa bergabung bersama-sama di momen Breakthrough Prayer ini. Saya percaya, saudara, kalau kita kumpul seperti ini, kita hanya cuma punya kerinduan satu bersama-sama. Kita ingin melihat terobosan doa terjadi. Kita ingin melihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita semua melalui doa-doa kita. Jadi momen Breakthrough Prayer ini tidak pernah mengandalkan siapapun. Kita semua merendahkan diri, bersama-sama menyatukan hati, dan kita mau menangkap ya kuasa Tuhan, menangkap roh doa yang boleh membangkitkan kita. Itulah sebenarnya yang harus kita butuhkan di hari-hari ini. Nah, saudara, itu sebabnya saya mau mengingatkan terus ya, terutama buat teman-teman yang baru pertama kali hadir, bahwa saya percaya begini, saudara. Setiap kita di masa-masa ini terutama, kita tuh membutuhkan yang namanya terobosan. Yang percaya dan yang membutuhkan terobosan boleh berkata amin. Amin. Kita semua butuh terobosan dalam kehidupan kita. Ada yang butuh terobosan dalam kesehatan. Ada yang butuh terobosan dalam masalah sakit penyakit. Ada yang butuh terobosan dalam masalah keluarga, dalam masalah pekerjaan, dalam masalah pelayanan. Ya, apalagi di masa-masa sukar ini kita sangat merasakan bagaimana seperti ada penghalang-penghalang yang begitu kuat, saudara. Dan banyak orang hari-hari ini merasa bahwa sepertinya nggak berdaya menghadapi itu. Tapi malam hari ini saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, saudara, bahwa kalau kita tahu apa yang jadi kunci untuk kita mengalami terobosan, dibangkitkannya kembali doa-doa yang kuat. Katakan bersama-sama doa-doa yang kuat. Amin. Bukan doa-doa yang lemah, tapi doa itu bicara tentang sebuah kekuatan. Banyak orang mendengar kata doa, aduh, kayaknya nggak asik begitu. Tapi saya mau hari ini, saudara, dengan saya benar menangkap bahwa doa itu bicara tentang kekuatan. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita bisa punya doa yang kuat begitu? Doa yang bisa membuat terobosan. Doa yang bisa menjebol semua benteng-benteng musuh yang sedang melingkupi kita. Nah, itu sebabnya, saudara, di momen breakthrough prayer seperti ini, momen breakthrough prayer ini hanya jadi seperti pemantik, ya, seperti penyala begitu. Ya, saudara, saya berdoa sungguh supaya saudara kembali dipantik roh doanya. Saudara diberi kembali gairah berdoanya.
Sehingga saudara bisa bawa api itu dimanapun saudara berada. Dan saudara akan mengalami yang namanya kemenangan demi kemenangan. Yang percaya katakan amin. Jadi sebabnya malam hari ini saudara, sebelum kita juga tetap berdoa buat yang sakit, kita berdoa buat yang punya pergumulan ya. Nanti teman-teman boleh chat apa yang jadi pokok doa saudara. Tapi yang jadi fokus breakthrough prayer adalah mengobarkan kembali api doa. Karena saya percaya terobosan selalu dimulai dari yang namanya gerakan doa. Coba saudara pelajari semua kebangunan rohani, semua terobosan, semua hal-hal ajaib terjadi selalu dimulai ketika ada orang yang berdoa. Bukan berdoa yang asal-asalan, saudara. Bukan berdoa yang tradisi, bukan doa yang kebiasaan. Tapi doa yang punya otoritas. Sebab Tuhan sudah beri kepada kita kunci kerajaan sorga. Apa yang kamu ikat di bumi, terikat di sorga. Apa yang kamu lepaskan di bumi, terlepas di sorga. Nah, malam hari ini saya mau bagikan satu kunci. Bagaimana supaya kita bisa benar-benar mengalami terobosan yang kuat. Ya. Nah, topik ini sebenarnya topik yang sangat mendasar. Ini sangat hal yang sangat mendasar sekali, saudara. Tapi di masa-masa sukar ini jadi hal yang kurang diperhatikan hari-hari ini. Bahkan beberapa orang tetap berdoa, tapi dia nggak pernah cek and recheck. Gimana sikap hatinya ketika dia berdoa. Daud aja, saudara, kalau berdoa selalu dia bilang begini, Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Saudara, berapa banyak kita sering bicara begini, selidiki Tuhan. Cek Tuhan, apakah hatiku ini ada di tempat yang tepat tidak? Saya percaya kalau sikap hati kita benar, saudara, maka doa itu akan mendatangkan perkara-perkara yang ajaib buat hidup. Nah, dengan cepat coba kita baca Amsal pasal yang ketiga, ayat yang kelima sampai ke-8. Ya, ini ayat yang sudah jadi ayat hafalan lah. Saya percaya, apalagi kita semua ya. Tapi mari malam hari ini kita mau benar-benar merenungkan kembali ya apa yang firman Tuhan katakan. Firman Tuhan berkata begini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Ayat 8 boleh baca sama-sama 2, 3. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulang. Saya percaya saudara, ini adalah salah satu kunci kita memiliki doa yang kuat. Amin. Di dalam Yakobus 5 ayat 16 aja berkata begini, doa orang benar jika dengan yakin didoakan. Ya, saya ulangi, dengan yakin didoakan. Besar kuasanya. Nah, saudara kalau mau melihat ya, dan saya bukan hanya ingin melihat, saya ingin saudara dengan saya bersama-sama benar-benar mengalami yang namanya terobosan di dalam doa. Nah, kalau kita mau melihat doa-doa kita ke depan, mengalami terobosan-terobosan yang luar biasa, ini kuncinya saudara. Kita harus berdoa dengan segenap hati. Amin. Coba katakan sama-sama. Dengan segenap hati. Dahsyat saudara ya. Ini kata-kata waktu saya renungkan saudara. Saya bertanya, saya renungkan di dalam doa saya. Apakah saya berdoa dengan segenap hati? Ya, artinya apa? Dengan hati yang bulat, hati yang benar-benar percaya. Begitu. Tapi masalahnya saudara, banyak orang Kristen, anak-anak Tuhan di masa-masa yang sukar ini, ya, tanpa dia sadari, dia mulai tidak lagi percaya dengan segenap hati. Ya, rasa percayanya mulai terkikis, mulai menjadi setengah hati, bahkan malah mungkin tidak lagi percaya. Berapa banyak orang berdoa, saudara, setelah berdoa dia ragu dengan jawaban Tuhan.
Dia ragu dengan doa-doanya. Sudah merasakan nggak? Kalau hari-hari ini sepertinya doa mulai kita ragukan. Kita nggak berdoa dengan percaya lagi. Kita nggak berdoa dengan yakin lagi. Hati-hati, saudara. Mungkin ada sesuatu di hati kita. Rasa percaya mulai terkikis. Apalagi kalau kita lihat sekarang mungkin, saudara, kita melihat masa-masa yang semakin sukar, masa-masa yang semakin sulit, itu datang menghimpit hidup kita. Fakta yang kita lihat, aduh, kelihatannya ini nggak mungkin, saudara. Kelihatannya ini nggak bisa, saudara. Banyak orang tetap berdoa, tapi doanya dari rasa takut. Hati, saudara. Ada orang berdoa dari rasa takut. Ada orang berdoa dari rasa khawatir. Berdoa sih, tapi kekhawatiran yang mendorongnya. Berdoa sih, tapi ketakutan yang mendorongnya. Bahkan ada yang karena mengasihani diri, terus dia berdoa hanya sebagai orang yang mengasihani diri. Saudara, doa-doa seperti ini tidak pernah mendatangkan terobosan. Tapi malam hari ini saya berdoa di dalam nama Yesus. Saudara boleh angkat tangan sama-sama, saya berdoa di dalam nama Yesus. Biar hari ini Tuhan lepaskan kuasa doa, urapan doa. Aku berdoa ya Bapa di dalam nama Yesus Tuhan. Biar malam hari ini terjadi terobosan, terjadi roh kekuatan, terjadi juga Tuhan. Aku berdoa Tuhan dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang hadir hari ini Tuhan, mereka kembali dibangkitkan. Bangkit kata Tuhan, bangkit karena roh yang ada di dalam engkau lebih kuat, lebih besar, lebih hebat dibandingkan dari segala pergumulanmu, masalahmu, apapun itu. Di dalam nama Yesus, aku melepaskan roh doa itu malam hari ini Tuhan, supaya anak-anak-Mu dibangkitkan Tuhan. Terjadi malam hari ini Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Kita harus berdoa dengan kuat, saudara. Bicara berdoa dengan kuat bukan bicara dengan berdoa dengan suara yang harus keras, bukan. Tapi di dalam hati kita ada segenap hati, saudara. Ada hati yang penuh percaya kepada Tuhan. Nah, saudara, bagaimana sekarang supaya kita dapat percaya dengan segenap hati? Beberapa orang mungkin berkata, gimana percaya dengan segenap hati? Ini yang pertama, saudara, jawabannya. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Ya, ternyata, saudara, penyebab banyak orang tidak alami terobosan, penyebab banyak orang doanya tidak dengan segenap hati, itu karena dia masih bersandar pada pikirannya sendiri. Banyak orang itu udah terbiasa percaya kepada pikirannya sendiri daripada percaya kepada firman. Saya juga kadang-kadang bingung, saudara. Ketemu orang-orang percaya, ya, tapi dia ternyata hanya percaya kepada pikirannya sendiri, lebih percaya kepada apa yang dipikirannya daripada mempercayai firman. Contoh misalkan, saudara, ya, Tuhan berkata begini, kamu sembuh. Tapi pikiran kita berkata, aduh Pak, ini cancer Pak. Ya, fakta medis sudah mengatakan Pak, nggak ada obatnya Pak. Tinggal tunggu waktu Pak. Saudara mau percaya mana? Saudara mau percaya mana? Mau mempercayai pikiran saudara karena melihat fakta? Atau saudara mau mempercayai apa yang firman Tuhan katakan? Nah, masalahnya banyak orang percaya itu punya firman hanya sebatas di pikirannya ternyata. Firman itu belum bekerja sampai menguasai hatinya. Malam hari ini, saudara, saya berdoa supaya roh hikmat dan wahyu, supaya firman itu benar-benar tertanam dalam hati kita. Karena saya yakin, saudara, kalau firman itu kuat, ya, firman itu menjadi dasar dari keyakinan kita. Ya, saya ulang, saudara, kalau firman bukan sekedar jadi ada di pikiran, tapi menjadi dasar dari keyakinan kita. Saya yakin, saudara, doa kita itu lahir dari segenap hati. Kenapa? Karena kita berdoa bukan sekedar dari pikiran,
Tapi kita berdoa dari dasar yang kuat. Apa? Firman. Malam hari ini saudara, saya berdoa sungguh-sungguh saudara. Berapa banyak kita, kalau boleh dibilang, kita udah jadi orang yang tahu banyak firman. Tapi apakah firman itu menjadi dasar dari keyakinan kita sampai mempengaruhi pertimbangan, keputusan, dan tindakan? Itu sebabnya saudara harus mengizinkan kuasa firman itu terendam di dalam hati kita. Ya, dan lewat doa, saudara. Lewat doa. Makanya saudara belajar berdoa tuh mendoakan firman. Katakan bersama-sama mendoakan firman. Saudara, kalau sedang sakit, saya sedang sakit. Saya berdoa bukan hanya sekedar minta sembuh. Saya berdoa firman-Mu ya dan amin Tuhan. Firman-Mu ya dan amin Tuhan. Firman-Mu punya kuasa untuk menyembuhkan. Kita harus berdoa percaya kepada firman, bukan kepada pikiran kita sendiri. Beberapa orang berkata begini, padahal Tuhan bilang begini, jangan serahkan semua kekhawatiranmu, jangan kamu takut. Tuhan bilang begini, ayo serahkan segala kekhawatiranmu, jangan takut, aku akan bertindak. Itu firman. Tapi pikiran kita, aduh Pak, bisnis lagi susah begini Pak, saya di PHK Pak, ya, gimana nggak khawatir Pak, anak saya punya masalah Pak, gimana nggak khawatir Pak, suami saya punya masalah, gimana nggak khawatir Pak, keuangan habis menipis, gimana nggak khawatir Pak, sakit nggak sembuh-sembuh Pak. Saudara mau percaya yang mana? Mau mempercayai pikiran saudara atau mau mempercayai firman saudara? Makanya jelas ya firman Tuhan bilang tadi, jangan bersandar kepada pikiran kita sendiri. Kita tuh kadang-kadang hafal ayat ini sampai di kepala, tapi jangan bersandar pada itu, tapi tetap kita bersandar kepada pikiran kita sendiri. Tapi malam hari ini saudara, saudara harus lebih mempercayai apa yang firman Tuhan katakan daripada apa yang pikiran kita katakan. Hati-hati saudara. Iblis itu mau membuat kita kehilangan janji-janji Tuhan. Makanya di tengah-tengah masa yang sukar, iblis selalu berusaha membuat pikiran kita tuh nggak nempel sama firman. Iblis berusaha membuat pikiran kita tuh nggak kuat dengan firman. Ya, kita terbiasa pikiran ini hanya percaya kepada apa yang kita lihat, saudara. Saya mau kasih contoh ya, saudara ya. Coba lihat sebentar di Matius 13 ayat 14 sampai 16. Ini yang Yesaya nubuatkan, saudara. Maka pada mereka, firman Tuhan bilang begini, maka pada mereka genaplah nubuatan Yesaya yang berbunyi, kamu mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Kenapa bisa begitu, saudara? Karena hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat untuk mendengar, matanya melekat menutup. Ya, ternyata bangsa Israel ini, saudara, mendengar suara Tuhan, melihat Tuhan, tapi kok dia nggak bisa dengar dengan benar, tapi juga nggak bisa melihat. Lucu ya, saudara ya, mendengar tapi nggak bisa mendengar, melihat tapi tidak bisa melihat. Ya, hati-hati, saudara. Kita bisa punya mata seperti ini, makanya kita sulit bisa percaya karena kita kenyataannya tidak mendengar dan tidak melihat. Kenapa bisa begitu? Problemnya hati lagi, saudara. Sebab hati bangsa ini telah menebal, saudara. Ya. Sudah bebal hatinya, keras hati, saudara. Tawar hati, ya. Dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat menutup. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, ya. Lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat
dan telingamu karena mendengar. Saudara, malam hari ini saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biar sungguh mata kita bisa melihat. Amin. Telinga kita bisa mendengar apa yang Tuhan mau tunjukkan. Saudara, belajar untuk melihat di tengah-tengah masa sukar ini. Saudara mungkin melihat secara mata jasmani, nggak mungkin. Tapi kalau saudara bisa melihat, saudara, bisa melihat apa yang saudara tidak lihat. Dan itu hanya bisa terjadi kalau mata hati saudara terang. Itu sebabnya saudara, Tuhan berkata, aku berdoa supaya mata hatimu menjadi terang. Saya juga berdoa malam hari ini supaya hati kita jadi terang. Kita bisa melihat janji-janji Tuhan. Kita bisa melihat pengharapan-pengharapan yang dari Tuhan. Malam hari ini saudara, kalau hati kita menebal, kalau hati kita saat ini sepertinya sudah tertutup oleh pikiran-pikiran kita, biarlah sungguh roh doa itu mendobrak kita, saudara. Supaya kita tidak melihat hanya dengan pikiran kita, tapi kita melihat dengan mata rohani kita, melihat ada janji-janji Tuhan yang luar biasa. Itulah yang membuat doa kita bisa mendatangkan terobosan yang luar biasa. Amin. Itu sebabnya saudara, kita harus berdoa juga saudara, ya, dengan sikap hati yang benar itu seperti apa? Markus pasal yang ke-11 ayat 24 sampai 26. Markus 11 24 sampai 26. Berkata begini. Karena itu, di Matius 13 ya. Oke. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan. Lihat. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Amin. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Saya percaya setiap kita ingin sekali ayat ini digenapi. Tapi sebelum ayat itu digenapi, saudara, ayat selanjutnya, saudara, yang berkata, lihat ayat selanjutnya tadi. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, apa katanya? Ampuni dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan. Saudara, kalau kita mau mengalami doa yang mendapatkan terobosan, di mana jawaban Tuhan itu datang, saudara juga harus ingat ini. Kalau saudara mau berdoa, saudara rasa ada sesuatu, ada sesuatu di hati saudara yang saudara ingat akan orang lain. Saudara merasa ada kesalahan-kesalahan terhadap orang lain. Ya. Di hati saudara, saudara harus bereskan itu. Berapa banyak orang berkata, Pak, saya nggak ada masalah, Pak. Tapi sesungguhnya dia menyimpan kesalahan. Gitu. Dia menyimpan kesalahan orang lain. Dia kecewa dengan seseorang. Dia kecewa dengan orang-orang yang terdekat. Biasanya, saudara ya, kecewa tuh paling banyak dengan orang-orang terdekat. Ya. Nah, kita seringkali mengabaikan itu. Kita pikir, udahlah, itu mah nanti juga enggak akan. Tapi di hati, saudara, ternyata itu masih ada sesuatu. Cirinya kalau kita masih ada sesuatu, ganjelan sama orang, itu kita tuh kalau ngelihat orang itu tuh kayaknya nggak suka aja. Saudara, kalau saudara nggak suka dengan seseorang, jangan pikir itu biasa. Itu berarti saudara sedang menyimpan sesuatu, saudara. Saudara menyimpan sesuatu. Dan firman Tuhan bilang tadi, kalau kamu mau berdoa, kamu ingat, ya, di hatimu ada kesalahan-kesalahan orang, jangan berdoa. Ya, saudara berhenti berdoa, bereskan dulu itu. Ya, selesaikan dulu itu. Maka firman Tuhan bilang, kalau kamu mengampuni, Bapa di sorga juga mengampuni. Itu artinya apa, saudara?
Bapa di sorga menjawab doa-doa kita. Malam hari ini, saudara, di tengah-tengah masa yang sukar ini, berapa banyak orang yang mengkhianati kita, berapa banyak orang yang menyakiti kita, mengecewakan kita. Tapi saudara harus jaga hati kita dengan gaya hidup terus mengampuni. Mengampuni terus. Itulah yang akan membuat doa-doa kita tuh powerful. Kita bisa berdoa dengan segenap hati. Tidak ada intimidasi, tidak ada tuduhan. Hati-hati saudara, siapa yang di sini saat ini kalau berdoa masih ada intimidasi, masih ada perasaan gak layak. Oh saudara, itu perbuatan iblis yang mau membuat kita tuh kehilangan kekuatan doa. Nah malam hari ini saudara, saya berdoa ada roh yang membebaskan. Ada roh doa yang membuat kita mengalami kemerdekaan. Sehingga kita benar-benar bisa punya doa yang mendatangkan terobosan. Di mana jawaban Tuhan itu datang dalam hidup kita. Ada juga saudara, orang-orang yang berdoa tidak bisa berdoa dengan segenap hati karena punya trauma, punya luka, punya kekecewaan. Ya, itu semua saudara menghambat kita. Saudara, dengan saya mesti hati-hati ya saudara. Perhatikan, hati-hati dengan hal-hal yang masuk dalam pikiran kita. Ya, ada perkara-perkara dunia yang masuk dalam pikiran kita, hati-hati. Melalui sosmed, berita-berita buruk, obrolan-obrolan yang tidak membangun, perkataan yang sia-sia, hati-hati itu bisa jadi jebakan, membuat hati kita jadi tawar, hati kita kehilangan yang namanya percaya dengan segenap hati. Itu sebabnya saudara, inilah kunci kita saudara. Kita harus terus, perhatikan baik-baik, menyelaraskan. Coba bilang sama-sama, menyelaraskan ya pola pikir dan sikap hati dengan firman. Sehingga menjadi dasar dari setiap cara pandang, pertimbangan, dan keputusan. Ini penting saudara, ini tugas kita. Kita harus selaraskan terus frekuensinya. Sama seperti saudara sedang menyelaraskan antena radio saudara. Kalau antena nggak selaras saudara, nggak akan ketemu sinyal, saudara nggak akan bisa mendengar suara apapun. Makanya saudara, kalau hati kita nggak sefrekuensi, pikiran kita nggak sefrekuensi dengan firman, dengan Tuhan, kita sulit sekali saudara untuk mendapat jawaban doa. Kita sulit sekali punya hati yang percaya. Di malam hari ini saudara, saya berdoa di dalam nama Yesus. Ini nggak boleh dilupakan saudara. Di hari-hari ini kita harus selaraskan pola pikir dan sikap hati kita. Roma 12 ayat 1 sampai 2 jelas berkata kita harus terus berubah. Ya, justru di masa-masa yang sukar, kalau ketika kita mengalami pergumulan, sebenarnya disitulah kita harus menyelaraskan. Makanya doa waktu punya pergumulan, Tuhan apa sih yang menjadi kehendak-Mu? Saudara waktu punya problem, jangan cepat-cepat pengen diselesaikan problemnya. Tapi saudara coba selaraskan dulu sikap hati dan pola pikir saudara dengan Tuhan. Apa sih Tuhan yang Tuhan mau lewat masalah ini? Apa sih kehendak Tuhan di dalam problem saya? Apa kehendak Tuhan di dalam masalah keluarga saya? Apa kehendak Tuhan di dalam masalah penyakit saya? Apa kehendak Tuhan dalam masalah ekonomi saya? Itu yang harus kita cari, saudara. Ketika Tuhan bicara, selaraskan itu, saudara. Maka nanti lihat, saudara, kita melihat jawaban doa itu luar biasa. Terbanyak kita kalau punya problem, pengennya cepat-cepat Tuhan tuh selesaikan masalah kita dengan pikiran kita sendiri. Di malam hari ini, saudara, saya berdoa biar sungguh di tengah-tengah masa sukar ini, apapun masalah saudara, selaraskan terlebih dahulu pola pikir dan sikap hatimu. Ketika itu selaras, saudara akan mendengar jawaban doa. Dan saudara akan bisa melihat kuasa doa itu terjadi dalam hidup saudara. Yang kedua, saudara, sebentar lagi saya selesai. Ya, apa yang kita harus lakukan supaya kita berdoa dengan segenap hati? Akui Dia dalam segala lakumu. Katakan bersama-sama, akui Dia dalam segala lakumu. Apa yang harus diakui, saudara? Apa yang harus diakui? Artinya diakui itu diteguhkan gitu loh, saudara.
Ya, saudara mengakui Tuhan dalam segala lakumu artinya apa? Saudara meneguhkan keberadaan Tuhan. Kita perlu meneguhkan hati kita tentang keberadaan Tuhan. Ya, seringkali kita galau, seringkali hati kita ragu. Nah, itulah saat kita tuh untuk meneguhkan hati kita dengan Tuhan. Apa yang harus diakui? Kasihnya, saudara. Belajar, saudara, ketika saudara mulai kehilangan kepercayaan, saudara berkata, Tuhan, aku percaya kasih Bapa tidak pernah meninggalkan aku. Ucapkan itu, saudara. Jadi mengakui dalam segala hal itu belajar mendeklarasikan, saudara. Memperkatakan firman. Perkatakan firman, akui itu. Sampai hati saudara tuh deal. Hati saudara tuh jadi klop dengan apa yang kita akui. Misalkan saudara sedang mengalami kekhawatiran. Saudara akui kasihnya. Tuhan, aku percaya Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan aku. Engkau selalu memelihara hidupku. Itu perlu belajar berdoa dengan mengakui. Ya, mengakui Tuhan itu seperti itu. Kita kadang-kadang kalau lagi punya masalah doanya, aduh Tuhan kenapa begini ya Tuhan? Kenapa susah ya Tuhan? Kenapa ya Tuhan gak jawab ya? Saudara berubah dari cara doa seperti itu. Mulailah saudara berdoa dengan mengakui. Doa dengan iman itu saudara. Akui kasihnya. Selain kasihnya, akui apalagi? Akui kuasanya. Saudara nanti boleh baca 2 Tawari 20 ya. Di situ di bagaimana Yosafat ketika mengalami ketakutan. Dia berdiri di depan bangsa Israel. Dia mengakui kuasa Tuhan. Tuhan, Engkau Allah yang maha besar. Engkau Allah yang maha kuasa. Engkau Allah yang mengalahkan segala-galanya. Saudara, ketika saudara memperkatakan kuasa Tuhan seperti itu, tahu nggak apa yang terjadi? Itu roh doa bangkit. Saudara akan punya roh iman. Ya, ketika saudara selesai berdoa, saudara akan merasakan ada kekuatan. Walaupun di depan masalahnya seperti belum selesai, tapi saudara udah punya iman bahwa yes, Tuhan menjawab doaku. Tuhan benar-benar menjawab doaku. Itulah saudara saat dimana kuasa doa akan bekerja. Makanya mengakui dia dalam segala lakumu itu mendatangkan kuasa yang dahsyat. Mendatangkan kehadiran Tuhan yang luar biasa. Apalagi yang harus diakui dalam segala lakumu, kebenarannya, janjinya, saudara. Ketika saudara sedang mengalami sakit penyakit, saudara. Saudara berdiri di atas janji Tuhan. Tuhan sudah berkata bahwa segala sakit penyakit itu sudah dipakukan di atas kayu salib bersama dengan tubuh Yesus. Dan oleh bilur-bilurnya menjadi sembuh. Akui itu, saudara. Jadi aku itu bicara tentang deklarasi, saudara. Ketika saudara mendeklarasikan, yang terjadi roh iman dibangkitkan, saudara akan melihat jawaban doa, sekalipun saudara belum melihat kenyataannya, tapi saudara punya iman, dan iman itulah yang akan membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saudara, libatkan Tuhan, ya. Libatkan Tuhan dalam segala pertimbangan, keputusan, dan tindakan. Biar kita sungguh melihat kehendak Tuhan jadi dalam hidup kita. Yang terakhir, jangan menganggap dirimu sendiri bijak. Ya, 1 Korintus 2 ayat 16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasehati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Siapa saudara orang yang berani menasehati Tuhan? Seringkali kita saudara menganggap diri kita lebih pintar dari Tuhan. Ya. Kita suka mengajari Tuhan untuk menjawab doa yang kita mau. Ingat, rancangan Tuhan jauh beda dengan rancangan kita. Yang kita butuhkan adalah kita menyelaraskan terus rencana kita dengan rencana Tuhan. Dengan pikiran Tuhan. Itulah yang pada akhirnya, saudara, perhatikan. Kita akan mempunyai kehidupan doa yang mengalami terobosan. Kita akan jadi orang yang percaya dengan segenap hati. Karena ketika percaya dengan segenap hati, disitulah kekuatan doa akan terjadi. Karenanya malam hari ini, saudara, siapa yang hari-hari ini sudah kehilangan rasa
percayanya. Masih berdoa, masih. Tapi sudah tidak dengan segenap hati. Ya, masih berdoa, tapi ragu dengan doanya. Sehingga tidak ada exciting, tidak ada gairah dalam berdoa. Minta ampun hari ini, saudara. Kalau kita mengandalkan pikiran kita sendiri, kalau kita lebih percaya kepada apa yang orang lain katakan, apa yang fakta dunia katakan, apa yang pikiran kita katakan, minta ampun. Taklukkan semua pikiran kita kepada firman, saudara. Ketika kita menyelaraskan pikiran dan sikap hati kita kepada firman, kita akan punya doa yang selaras dengan hati kita. Dan pada akhirnya itulah yang membuat kekuatan doa membawa terobosan dalam hidup kita. Deklarasikan terus janji-janji Tuhan. Akui terus kasihnya. Akui terus kekuatannya, kuasanya. Jangan berhenti, saudara. Terus akui itu, saudara. Kalau saudara saat ini sedang sakit, baik keluargamu, siapapun, saudara akui terus, katakan terus itu, saudara. Jangan saudara jadi kalah atau saudara menjadi lemah hatinya. Katakan terus. Saudara akan melihat terobosan itu terjadi dalam hidup saudara. Mari saudara, sebelum kita berdoa untuk yang sakit dan pokok-pokok doa yang lain, saya mau berdoa buat kita semua sama-sama. Mari angkat tangan sama-sama. Angkat tanganmu sama-sama. Angkat tanganmu. Angkat hatimu. Buka hatimu, saudara. Kalau saudara saat ini, akui, saudara. Akui di hadapan Tuhan. Katakan apa adanya, Tuhan. Aku sudah kehilangan percaya, Tuhan. Aku mulai, Tuhan, lemah hatiku, Tuhan. Aku nggak punya kekuatan lagi untuk percaya kepada Tuhan. Tapi hari ini, Tuhan, di dalam nama Yesus, katakan di dalam nama Yesus, aku mau kembali membangkitkan hatiku, Tuhan. Aku mau kembali, Tuhan, memandang Tuhan. Pandang dia, saudara. Dia yang sudah mati buat kita. Dia yang sudah menyerahkan segala-galanya. Menyerahkan nyawanya, saudara. Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia akan membuat terobosan. Hari ini, saudara, kalau ada di antara saudara yang berkata, Tuhan, udah 1 tahun ini, Tuhan. Udah 2 tahun ini, Tuhan. Aku, Tuhan, lemah dalam berdoa, Tuhan. Minta tolong, Tuhan, malam hari ini, Tuhan. Bangkitkan kembali aku, Tuhan. Katakan, bangkitkan kembali aku, Tuhan. Tuhan, hamba-Mu berdoa, Tuhan. Biar ada kobaran api doa itu kembali malam hari ini terjadi. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Engkau akan kembali terbakar. Engkau akan kembali mengalami gairah dalam berdoa. Karena engkau percaya dengan segenap hatimu. Percaya dengan segenap kekuatanmu. Engkau mengakui segala kehendak Tuhan dalam hidupmu. Itu yang akan membuat doa-doamu jadi powerful. Doa-doamu menggentarkan kuasa kegelapan. Doa-doamu akan menggentarkan kerajaan neraka, kerajaan maut. Karena Tuhan berkata, Rohku lebih besar, lebih kuat. Rohku memberi kemenangan kepadamu. Terima, saudara, roh kemenangan itu. Terima. Di dalam nama Yesus. Hari ini, Tuhan, tidak ada lagi kata lemah. Hari ini tidak ada kata lagi, Tuhan, ragu. Tidak percaya, khawatir, bimbang apapun. Tapi yang ada hari ini adalah hati yang bangkit. Hati yang penuh dengan segenap hati. Katakan, saudara, aku percaya dengan segenap hati. Katakan, aku percaya dengan segenap hati, Tuhan. Aku tidak bersandar kepada pengertianku. Katakan, saudara, katakan, aku tidak akan lagi bersandar kepada pikiranku, manusiaku yang terbatas. Aku mau bersandar kepada firman yang tak terbatas. Itu firman yang membuat terobosan. Saya percaya, saudara, mulai dalam malam hari ini, engkau akan punya doa yang berbeda. Mulai malam hari ini, engkau akan punya doa yang punya kekuatan. Mulai malam hari ini, engkau akan punya doa yang mulai ada pergerakan terobosan. Dan engkau akan melihat terobosan-terobosan itu mulai digenapi, mulai terjadi. Yang tadinya tidak mungkin, menjadi mungkin. Yang tadinya engkau pikir tidak ada harapan, ada harapan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terjadi malam hari ini. Terjadi, aku impartasikan Tuhan. Aku lepaskan Tuhan roh doamu. Aku lepaskan Tuhan roh iman. Aku lepaskan doa yang kuat atas anak-anakmu yang hadir hari ini. Tidak ada seorang pun yang lemah, Tuhan. Bangkit dari segala kelemahanmu. Dengan segenap hati, engkau akan menjalani hidupmu
dan kau akan melihat pernyataan-pernyataan kuasanya digenapi. Dalam nama Yesus, aku berdoa dan itu terjadi atas hidup setiap kita. Haleluya. Amin. Amin, 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 amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Stefan mungkin ada yang mau bersaksi ya? Ya, puji Tuhan, malam hari ini ada Ibu Erni akan bersaksi bagaimana beliau mengikuti doa terobosan ini, mengalami sesuatu untuk menguatkan Bapak Saudara. Saya persilakan untuk Ibu Erni untuk bersaksi. Dan bagi Bapak Saudara juga yang rindu didoakan, malam hari ini kita akan doa sama-sama, pergumulan doa. Ini baru masuk satu. Bapak Saudara bisa chat hostnya atau Bapak Saudara bisa open mute nanti setelah kesaksian daripada Ibu Erni. Silakan Ibu Erni, boleh dibuka mute-nya. Ya, shalom saudaraku. Shalom Bu. Shalom. Halo Bu Erni. Mungkin saya agak telat masuk karena saya baru sampai tadi. Oh ya. Ya, puji Tuhan, saya mau saksikan bagaimana ya pengalaman kesaksian saya yang saya alami saat ini. Mungkin minggu kemarin sudah saya bagikan sedikit, tapi saat ini hari ini mungkin saya akan saksikan mungkin lebih detail ya, saudaraku. Jadi tanggal 19 Februari kemarin, tanggal 19 Februari 2021, berarti baru jalan 6 bulan yang lalu, suami saya meninggal dunia dipanggil Tuhan. Jadi mungkin ya sekarang prosesnya sampai saat ini saya mungkin ya sedikit-sedikit sudah mulai ya Pak Niko ya, mungkin karena Kamis kemarin saya sudah mulai ikut doa, di situ semakin saya mau lari, maksudnya mau melupakan, malah semakin rasanya saya gimana ya, rasanya saya tertekan gitu, rasanya pengen ketemu, kangen, tambah berontak sama Tuhan gitu ya. Sampai waktu itu saya hari Sabtu yang harusnya saya libur, saya masuk ke kantor supaya bisa, saya nggak betah di rumah gitu, saya nggak mau di rumah, gimana caranya supaya saya tidak di rumah gitu ya. Orang lain libur Sabtu, saya masuk. Minggu juga saya di kantor, jadi saya di kantor gitu ya. Jadi saya ngambek sama Tuhan. Saya ngambek. Kenapa Tuhan? Seperti panggil suami saya gitu. Kenapa Tuhan gitu ya? Jadi di sini saya gimana ya? Berdoa, betul yang dibilang Pak Niko. Saya berdoa cuma hanya untuk hanya untuk sudah berdoa, daripada nggak berdoa saya nggak sanggup memangnya gitu. Jadi cuma saat penyembahan rasanya saya sesak. Penyembahan saya sesak gitu. Jadi rasanya saya berontak gitu. Rasanya saya tidak penyembahan malas, saya ngambek sama Tuhan. Apa Tuhan? Kenapa Tuhan gitu? Saya cengeng. Apa? Kenapa gitu? Ya, gitulah saudaraku. Jadi saya ngambek, saya berdoa hanya sekedar ya sudah, saya berdoa. Saya baca firman hanya sekedar ya sudah, saya baca firman. Jadi di sini terkadang saya seperti orang tidak seperti orang ya dibilang sakit jiwa gitu ya. Apakah suami saya akan kembali? Ya gitu. Apakah suami saya akan kembali? Saya seperti tidak punya harapan. Yang saya pikirkan, sama saya tamat sekolah, sudah saya mau pulang ke rumah Bapak gitu. Jadi saya ya kayak nggak punya harapan. Jadi saudaraku, di sini puji Tuhan, karena saya sudah lama tidak komunikasi dengan Pak Niko, tapi di sini saya sangat dikuatkan sama Pak Niko ya Pak. Padahal kita sudah lama tidak ada komunikasi, tiba-tiba Kamis berarti berapa hari ya, 2 minggu ke belakang mungkin ya, 2 minggu ke belakang. Di situ tiba-tiba Pak Niko hubungi saya. Di sini itu yang menguatkan kembali, saya menguatkan. Jadi saya saat ini juga saya Tuhan tahu. Saya komunikasi dengan Pak Niko. Pak Niko juga mungkin ingatkan Tuhan ya Pak ya. Tuhan tahu keberadaan saya. Di situ saya iya Tuhan tahu melalui Pak Niko ya Pak Niko ya. Terus sekarang setelah doa, mulai ikut doa gimana Bu rasanya? Puji Tuhan,
kemarin yang terasa banget Pak, terasa banget, oh ini ya. Biasanya saya gelisah. Ya ini puji Tuhan, oh ini. Tapi saya teringatnya pas saya di kamar mandi ya. Loh, kok hati saya mulai tenang. Loh, ya tapi saya ingat, oh ini mungkin yang dibilang Pak Niko itu gitu ya. Nah, hati saya mulai tenang. Dan anak-anak, minggu lalu sebenarnya, anak-anak saya berontak dengan saya. Anak-anak saya nggak mau dekat. Ya saya diam. Makanya saya waktu hari Sabtu dan Minggu saya di kantor, saya menenangkan diri. Anak saya nggak mau dekat saya. Nah, jadi saya rasanya, kayaknya buat apa lagi saya hidup gitu ya. Tapi semakin ke sini, saya kemarin tuh hari kemarin ya, Rebo, saya kan libur juga di kantor. Saya bisa jalan-jalan dengan anak, saya menikmati gitu. Puji Tuhan. Menikmati, malah masih, ya puji Tuhan gitu, menikmati. Sampai tadi saya di kantor sempat saya jam 7 kurang, kata satpam, Bu mau kemana gitu kan. Ya saya mau pulang. Satpam karena saya kesendirian kadang saya suka nongkrong juga sebentar di kantor satpam ngobrol gitu. Tapi teringat, saya pulang ya kata saya. Kenapa Bu cepat-cepat gitu? Iya, saya hari ini ada ibadah gitu kan. Jadi saya bisa pulang gitu. Jadi saya bisa, walaupun agak telat ya Pak ya, agak telat. Di sini saya percaya Pak, apalagi tadi Bapak firman Tuhan sungguh sangat menguatkan saya. Jadi ini saya selalu bilang, Tuhan berikan pengertian-pengertian buat saya Tuhan. Kalau suami saya sudah bersama dengan Engkau, itu yang saya minta. Dan bukan mungkin, dan saya percaya Tuhan Yesus pasti baik, Tuhan Yesus pasti memulihkan. Seperti pujian penyembahan saya, Tuhan pasti pulihkan. Tuhan tahu Amin. apa isi saya. Dan mungkin saat ini saya bersaksi begini, nanti ke depan saya akan saksikan kebesaran Tuhan. Ya Pak. Puji Tuhan, Bu. Ya, puji. Tetap berdoa ya, Bu ya. Amin. Sama satu ini Pak, saya nanti tolong didoakan. Tadi pinggang saya memang sakit sudah hampir sebulan, seperti kurang minum begitu. Tapi tadi saya memaksakan diri, saya harus berobat gitu. Tadi di ronsen hati ronsennya nggak ada apa-apa gitu. Jadi bagus, tapi ini percayalah, saya kurang penyerahan diri aja sama Tuhan, dan biarlah Tuhan yang menjamah kehidupan saya dan keluarga. Ya, itu. Amin. Tuhan Yesus memberkati, itu saja kesaksian. Puji Tuhan. Ya. Puji Tuhan, kesaksian yang sangat luar biasa untuk daripada Ibu Erni. Terima kasih Bu untuk kesaksiannya. Dan kita percaya dengan kesaksian daripada Ibu Erni, semuanya kita terberkati dan kita semuanya bisa mengalami terobosan.